Sejak abad ke-13 Masehi, mulai proses pengislaman di Batavia sampai abad ke-16 Masehi. Proses islamisasi di tanah Batavia atau Jakarta dan sekitarnya tak luput dari tangan para wali, seperti Kanjeng Sunan Kalijaga dan Prabu Kian Santang atau Raden Rohmat Suci. Pada zaman Sultan Agung memegang kekuasaan di Mataram pula pernah melakukan 2 kali ekspedisi ke Batavia untuk mengusir penjajahan Belanda, di mana banyak para temenggung kerajaan yang telah memprakarsai berdirinya langgar-langgar musola atau tajuk di Jakarta, dan kelak menjadi masjid pada awal abad 18 Masehi. Guru besar agama di Jakarta banyak nama yang sudah sering kita dengar dan tahu kisah riwayatnya, seperti Marzuki bin Mirsad, Muara 1876 sampai 1933 Masehi, Guru Mukni bin Haji Sanusi, Kuningan 1860 sampai 1935 Masehi, Guru Mansur bin Kiai Abdul Hamid, Jembatan 5 1878 sampai 1967 Masehi, Guru Majid bin Kiai Abdurrahman, Pekojan 1887 sampai 1947 Masehi, Guru Ismail Padurenan 1883 sampai 1967 Masehi, Guru Khalid Gondangdia, Kiai Abdullah Syafi'i bin Sairan, Kiai Nur Ali Bekasi, Kiai Muhammad Tahir Rohili Kampung Melayu, Kiai Muhajirin Bekasi. Guru Bakar lahir di Tambun pada tahun 1907 dari pasangan Bapak Haji Sulaiman bin Jeran yang berasal dari Kampung Buaran dan Ibu Kawiyah asal Cibarusah. Beliau adalah putra ketiga dari 8 bersaudara. Secara urutan, putra-putri pasangan dari Haji Sulaiman bin Jeran dan Kawiyah yaitu: yang pertama Haji Acir, yang kedua Haji Aja, yang ketiga Kiai Abu Bakar atau Guru Bakar, yang keempat Haji Siti Khadijah, yang kelima Siti Romlah, yang keenam Hindun, yang ketujuh Rahmat, yang kedelapan Abdul Bakir. Pada masa kecil, beliau ingin sekali belajar ke pesantren, namun terkendala untuk masuk ke pesantren tersebut karena salah satu persyaratan adalah anak yang sudah disunat atau khitan. Sedangkan ketika itu Abu Bakar kecil belum disunat, walaupun berkali-kali merengek kepada orang tuanya untuk bisa segera disunat. Kendati begitu, orang tuanya bukan tidak mau menyunatkan anaknya yang bernama Abu Bakar, namun karena keterbatasan ekonomi belum dapat mengadakan acara sunatan. Saking keinginan yang sangat kuat di dalam hati Abu Bakar kecil untuk dapat segera menuntut ilmu ke pesantren, Abu Bakar kecil mencari akal secara diam-diam tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Pada suatu ketika, ada seorang tetangga di sekitar kampung Tambun ada mengadakan acara sunatan anaknya. Dengan semangat dan keberanian, Abu Bakar kecil mendatangi rumah tetangga yang hendak mengadakan acara sunatan anaknya dan meminta izin kepada pemilik hajat agar diperbolehkan ikut serta disunat bersama-sama anaknya. Sang pemilik hajat pun mengizinkan Abu Bakar kecil turut disunatkan. Alhamdulillah, setelah selesai disunat, Abu Bakar kecil mohon pamit kepada orang tua yang mengadakan sunatan anaknya tersebut untuk kembali pulang ke rumahnya sambil mengucapkan rasa terima kasih. Sesampainya Abu Bakar kecil di rumahnya, beliau langsung menemui orang tuanya dan bercerita bahwasannya beliau sudah disunat. Baba Haji Sulaiman dan Emi Kawiyah merasa terkejut bercampur haru atas kejadian tersebut, tak terasa air mata berlinang membasahi pipinya. Rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki seorang putra yang sangat teguh dalam pendiriannya untuk bias menuntut ilmu ke pesantren. Abu Bakar kecil pun menagih janji orang tuanya untuk mengantarkan masuk ke pesantren jika nanti telah sembuh dari sunatnya. Beberapa hari kemudian, setelah sembuh dari sunatnya, Abu Bakar kecil akhirnya diantarkan oleh orang tuanya berangkat mukim untuk menuntut ilmu agama ke pondok pesantren Guru Marzuki di Muara Jatinegara, Jakarta sekitar tahun 1914 Masehi. Pada saat itu, beliau baru berumur 7 tahun. Selama mukim di pondok pesantren, Guru Marzuki selalu menugaskan kepada Abu Bakar kecil setiap harinya untuk mencari rumput sebagai umpan kuda peliharaannya. Guru Marzuki dikenal orang sebagai penggemar menunggang kuda jika berpergian.
Sehingga waktu untuk membaca kitab pelajaran sangat sedikit sekali, berbeda dengan santri yang lainnya, yang begitu banyak memiliki waktu untuk membaca kitab. Pada suatu ketika ada sebuah peristiwa di pesantren di mana sang guru Marjuki menguji para santri-santrinya untuk menjawab pertanyaan dari beliau. Dan di antara para santri yang ada pada saat itu tidak mampu menjawab pertanyaan dari sang guru. Abu Bakar tiba-tiba mengangkat tangan dan mohon izin untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Sang guru Marjuki pun memberi izin mempersilahkan kepada Abu Bakar untuk menjawab, disaksikan oleh para santri lainnya, dan jawaban yang disampaikan Abu Bakar ternyata benar. Selama lebih kurang 7 tahun mukim di pondok pesantren, guru Marjuki memperhatikan dan menilai bahwasannya Abu Bakar telah cukup mendapatkan dasar ilmu agama. Maka sang guru Marjuki menyarankan Abu Bakar agar melanjutkan menuntut ilmu dan mencari keberkahan mukim di tanah suci Mekah. Pada saat mendengar saran sang guru, Abu Bakar merasa bingung hatinya sebab merasa dari keluarga yang tidak mampu dan bagaimana mungkin beliau akan dapat berangkat ke tanah suci Mekah. Guru Bakar santri yang sangat hormat kepada sang guru, beliau menghargai dan menghormati saran gurunya. Beliau pun mencari akal bagaimana caranya agar dapat berangkat. Alhamdulillah beliau mendapat petunjuk dari Allah, yaitu menjadi kuli angkut barang sahara bawaan para jamaah haji yang akan berangkat menunaikan ibadah haji ke Mekah dengan kapal laut di pelabuhan Tanjung Priok. Setelah barang-barang sahara bawaan jemaah haji sudah selesai semua diangkat ke atas kapal, dan kapal tidak lama lagi akan berlayar menuju pelabuhan Jeddah, Arab Saudi. Abu Bakar tidak turun lagi dan ia menyelinap bersama jemaah haji Indonesia yang akhirnya sampailah beliau ke pelabuhan Jeddah dan turun bersama-sama jemaah haji menuju Mekah yang akhirnya beliau pun berhasil mukim di Mekah Al-Mukarramah. Setibanya di tanah suci Mekah, beliau tinggal di rumah seorang syekh. Ketika itu rumah-rumah syekh masih bebas untuk ditempati oleh para mukimin dari berbagai negara termasuk dari Indonesia. Yang terpenting para mukimin itu dapat bantu-bantu jemaah haji yang berada di tempat syekh tersebut dan dapat imbalan pula untuk bekal hidup ala kadarnya selama mukim. Pada saat masih bujangan, Abu Bakar bermukim di Mekah lebih kurang selama 12 tahun lamanya. Ada beberapa temannya dari Indonesia, diantaranya adalah almarhum Kiai Musaddad Garut, pengasuh Ponpes Al-Musaddadiyah Garut, almarhum Kiai Thohir Rohili, pengasuh Ponpes At-Tahiriyah, Kampung Melayu Jatinegara. Adapun para guru-guru beliau waktu bermukim di Mekah antara lain Syekh Muhammad Yasin Isa Al-Padani, Syekh Hasan Masad, Syekh Ahyad Al-Bogori, Syekh Ali Al-Maliki Al-Maki, Syekh Abid Al-Maki. Di antara salah satu guru beliau yang bernama Syekh Muhammad Yasin Isa Al-Padani pernah berkunjung berziarah ke makam beliau pada tahun 1976. Ketika itu Syekh Yasin diundang oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk menghadiri MTQ tingkat nasional Indonesia. Pada usia 26 tahun, Abu Bakar kembali ke tanah air Indonesia untuk menjalankan sunatullah, yaitu menikah dengan perempuan bernama Maimunah binti Saleh. Kemudian dikaruniai 2 orang putra hasil pernikahannya itu. Anak pertama bernama Mandu Khaironi, wafat saat dilahirkan. Dan yang kedua bernama Fachuroji. Beberapa tahun kemudian Abu Bakar kembali ke tanah suci Mekah dengan memboyong keluarga, istri berserta anaknya. Pada mukim yang kedua kali ini, pasangan Abu Bakar dan Maimunah kembali diberikan keturunan 2 putra yang diberi nama Jarkashi, wafat masih kecil di Mekah, dan Jamaluddin, Kiai Jamaluddin Bakar, Bogor. Putra dan putri dari pasangan Abu Bakar dan Maimunah kesemua ada 9 orang. Yang pertama Mandu Khaironi, wafat waktu masih bayi. Yang kedua Fachuroji, wafat. Yang ketiga Jarkashi, wafat waktu masih bayi. Yang keempat Kiai Jamaluddin, wafat. Yang kelima Masnah. Yang keenam Kiai Muhaimin. Yang ketujuh Robiatul Adawiyah. Yang kedelapan Muhammad Kahfi, wafat waktu masih bayi. Yang terakhir Munawaroh. Sebelum masa penjajahan Jepang di saat-saat Indonesia akan merdeka, beliau pulang kembali ke tanah air Indonesia. Karena ketika itu semua warga negara Indonesia yang bermukim di Mekah diminta untuk pulang dan disediakan kapal laut gratis dari Jeddah. Begitupun ayah saya, Kiai Abu Bakar Sulaiman beserta keluarganya. Ungkap Kiai Muhaimin, putra ke-6 dari Kiai Abu Bakar. Masa bergabung di Kesatuan Tentara Hizbullah.
Guru Bakar Sulaiman setelah kembali pulang dari Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah ke tanah air yang kedua kalinya, langsung bergabung bersama Kiai Nur Ali Ujung Malang, Kiai Ma'mun Nawawi Cibarusah, Kiai Muhammad Fudoli Cikarang, Haji Darip Klender, dan para ulama pada masa itu untuk berjuang melawan penjajahan Belanda di Kesatuan Tentara Hizbullah wilayah Bekasi dan sekitarnya. Hizbullah bertempur melawan penjajahan Belanda yang dikomandoi langsung oleh beliau dan Kiai Nur Ali. Seluruh tentara dianjurkan untuk berpuasa selama 3 hari terlebih dahulu. Pertempuran dengan pasukan tentara penjajah pun terjadi. Ternyata pasukan tentara Hizbullah tidak ada satupun yang meninggal di medan perang terkena peluru tentara Belanda. Namun sebaliknya, banyak pasukan tentara Belanda yang mati dan mengalami kekalahan dalam peperangan tersebut. Selain dianjurkan untuk berpuasa selama pasukan tentara Hizbullah juga dibekali dengan diisi badannya oleh sang Guru Bakar dan Kiai Nur Ali. Penjajahan Belanda menetapkan daftar nama pencarian orang yang dianggap sebagai musuh besar kolonial Belanda. Guru Bakar termasuk di dalam DPO tersebut. Ketika para tentara penjajah kolonial Belanda melakukan sweeping di daerah Bekasi sekitarnya dan berbekal foto para DPO, anehnya wajah Guru Bakar tidak dapat dikenali oleh tentara Belanda, padahal ketika itu sudah berhadapan langsung bertatap muka dengan sang guru. Bahkan, tentara Belanda bertanya langsung kepada beliau dengan memperlihatkan foto dirinya, Guru Bakar Sulaiman. "Apakah kamu orang kenal dengan foto orang ini?" Lalu dijawab oleh Guru Bakar sendiri, "Saya tidak kenal." Akhirnya Guru Bakar selamat dari tangkapan Belanda. Pada saat kota Tambun akan diberangus bumi dihanguskan oleh tentara penjajah Belanda, warga Tambun banyak yang mengungsi ke wilayah Karawang, yaitu di daerah Wadas. Ada fenomena atas peristiwa tersebut yang tidak terlupakan oleh Muhaimin, putra ke-6 dari Guru Bakar. Rumah tempat tinggal keluarga Guru Bakar yang terbuat dari kayu masih berdiri utuh, sedangkan bangunan di sekelilingnya sudah habis hangus terbakar menjadi arang. Tak luput pasar Tambun ketika itu juga hangus berkeping-keping. Ada apa? Kenapa rumah sang Guru Bakar tidak hangus terbakar? Konon ceritanya, ketika rombongan warga Tambun termasuk keluarga Guru Abu Bakar mengungsi ke Wadas Karawang, semua kitab-kitab Guru Bakar tidak ada satupun yang terbawa. Tertinggal semua di rumah Tambun. Di antara kitab syarah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, menurut keterangan para ulama, bahwa jika ada dalam rumah 2 buah kitab Sahih tersebut, insya Allah akan terlindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bencana. Wallahu alam. Guru Bakar Sulaiman sekeluarga bersama-sama warga Tambun mengungsi ke Wadas Karawang sampai situasi aman kembali. Dan setelah situasi dan keadaan aman, beliau beserta keluarga kembali lagi ke tanah kelahiran yaitu Tambun. Waktu itu peristiwa agresi militer Belanda II, dan pada kisaran tahun 1947 sampai 1948, Abu Bakar Muda mulai merintis pendidikan di daerah tempat tinggal beliau yang diberi nama Yayasan Al-Khairiyah, sekarang menjadi Yapingred. Pada saat itu pula beliau bersama-sama para ulama yang ada di Tambun mendirikan masjid yang pertama di Tambun, yaitu yang sekarang bernama Masjid Jami At-Taqwa dekat dengan kantor Polsek Tambun. Masjid At-Taqwa berdiri di atas tanah wakaf dari Haji Yusuf, salah seorang kaya raya di kota Tambun saat itu. Guru Bakar Muda sebagai DKM masjid pertama. Keluarga Guru Bakar sempat tinggal di lokasi Yayasan Al-Khairiyah sebelum menetap di belakang pasar Tambun. Tahun 1955, pemilu pertama di Indonesia saat akan ditunjuk menjadi anggota DPRD GR Bekasi oleh PBNU, Kiai Wahid Hasyim, Guru Bakar menolak tawaran tersebut. Beliau tidak mau menjadi seorang pejabat legislatif karena beliau berkeyakinan bahwa jabatan adalah merupakan amanat yang berat yang harus dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Beliau khawatir tidak mampu menggenggam amanah tersebut. Karena itu beliau menolak. Pada masa hidupnya, Guru Bakar Sulaiman diriwayatkan oleh putra ke-6 yaitu Kiai Muhaimin mengungkapkan bahwa ketika ayahanda masih hidup kerap kali dikunjungi para ulama dan tokoh nasional silaturahmi atau turut minta nasihat dan pendapat dari sang ayah, Guru Bakar Sulaiman. Ingat sekali Muhaimin kecil usia 11 tahun. Siapa saja yang pernah berkunjung ke kediaman keluarganya Guru Bakar, diantaranya adalah Habib Ali Al-Hasbi Kuitang, Habib Saleh Tanggul, Habib Salim Jin, dan Habib Empang Bogor, Kiai Wahid Hasyim Ketua BBNU, putra pendiri NU Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Idham Cholit, Kiai TB Falak Bogor, Kiai Thohir Rohili, Kiai Abdul Syafi'i, Kiai Masturoh Tipar Sukabumi,
Kiai Soleh Makmun Serang Banten, Kiai Hasbiallah Klender, Kiai Ayatullah Klender, Kiai Mursyidi Klender, serta ulama dan para kiai haji yang ada di Bekasi, Tambun, sekitarnya. Karena Muhaimin kecil lah yang membawakan jamuan dan menyediakan minum untuk para tamu ayahanda Guru Bakar Sulaiman. Dikisahkan pula oleh salah satu santrinya atau murid yaitu Kiai Ahmad Syatiri, pengasuh Madrasah Ibtidaiyah Raudatul Muta'alimin, bahwa ketika waktu saat Guru Bakar kembali ke tanah air dan menetap di tanah kelahirannya di belakang Pasar Tambun, sekembalinya sang guru dari mukim di tanah suci Mekah banyak membawa kitab-kitab pelajaran yang beliau pelajari di sana. Kurang lebih ada sekitar 2 gerobak. Orang-orang yang kurang begitu simpatik terhadap sang guru bahkan ada yang nyeleneh, mencemoohkan, mengejek beliau setelah pulang mukim mau berjualan kitab-kitab karena sang guru tidak memiliki pondok pesantren. Pernah pula ketika waktu pertama pulang mukim dari tanah suci Mekah, ketika itu sedang musim buah manggis dan ketika itu juga ada acara hajatan di sebuah rumah tetangga. Guru Bakar pun dicoba oleh seorang yang hadir pada saat acara tersebut untuk menerka berapa jumlah biji buah manggis. Subhanallah, alhasil semua buah manggis yang ada dapat ditebak semua berapa jumlah isi bijinya. Setelah melihat dan menyaksikan kejadian tersebut dan banyak para tamu besar, para ulama Betawi dan tokoh nasional yang berkunjung ke kediaman beliau, seperti dikisahkan di atas, barulah sadar orang-orang yang tidak mengindahkan beliau bahwasannya sang Guru Bakar itu seorang guru besar berilmu agama yang sangat mumpuni. Selain ilmu-ilmu agama Islam yang dipelajari oleh Guru Bakar Sulaiman seperti Nahwu Shorof, beliau juga belajar ilmu falak dan menguasainya, yang beliau dapat dari gurunya di Mekah ketika mukim di sana, yaitu Syekh Muhammad Yasin Isa Al-Padani. Maka dengan ilmu falak tersebut beliau dapat mengetahui dan menghitung sebuah bararak atau pelepah pohon kelapa kering yang akan jatuh ke bumi atau tanah. Hari apa, bulan apa, jam berapa, dan detik berapa akan jatuhnya serta jumlah lidihnya mampu beliau sebutkan sekian banyaknya. Kejadian ini pernah disaksikan langsung oleh Haji Jole atau juara atau jawara Bekasi. Dan inilah yang membuat Haji Jole bertaubat minta dibombing ke jalan yang benar kepada Guru Bakar. Tanah Bekasi dari dulu memang terkenal dan dikenal dengan tanah juara. Banyak para jagoan, perampok, tukang begal kepala orang zaman penjajahan Belanda. Ada beberapa para juara yang telah disadarkan oleh Guru Bakar sehingga mereka kembali ke jalan yang benar untuk menjalankan syariat Islam. Para juara atau jawara sangatlah manut dan patuh mendengar dan mengikuti kata sang Guru Bakar. Di antara para sang juara atau jawara ada Haji Jole Bekasi, Haji Ahmad Sengkok Meriuk, sekarang masuk Desa Gandasari Cikarang Barat, kakek dari Haji Wardah, istri Haji Surya Dharma Ali mantan Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Marjuki Kampung Siluman Tambun, Bapak Siban Tambun, Bapak Soton, dan beberapa orang juara atau jawara dari Pebayuran. Semasa Guru Bakar tinggal di bilangan belakang Pasar Tambun, beliau pernah mengajak ziarah keluarga dan para tokoh masyarakat Tambun ke makam wali dan orang soleh yang berada di daerah Banten, yaitu ke makam Syekh Maulana Hasanuddin, putra Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon. Singgah pula ke Gunung Santri Bojonegoro, Batu Quran, dan makam Syekh Maulana Mansur. Sepulang dari berziarah tersebut, kemudian di lingkungan rumah dan kebun beliau kerap kali para santri yang mondok di pesantren beliau pada saat itu dan putra-putri Guru Bakar menjumpai 2 ekor harimau besar pada saat malam hari. 2 harimau besar itu mungkin oleh-oleh dari Banten yang sengaja untuk menjaga lingkungan rumah dan kebun Guru Bakar. Pernah juga suatu malam kebun jeruknya yang berada di depan rumahnya di Tambun ketika itu sedang berbuah lebat. Pada malam itu pencuri mendatangi kebun sang guru dan mencuri buah jeruk yang dimasukkan ke dalam beberapa karung. Namun setelah pencuri itu mengambil buah jeruk tersebut dan siap-siap pergi untuk meninggalkan kebun, pencuri itu tidak dapat keluar dari kebun tersebut dan hanya berputar-putar mengelilingi kebun sampai datang waktu pagi. Setelah pagi, pencuri tersebut dengan pemilik kebun yaitu Guru Bakar. Sang guru pun memaafkan dan melepaskan pencuri dengan menasihati agar pencuri itu berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Akhirnya si pencuri mengucapkan terima kasih kepada Guru Bakar karena tidak ditangkap, memohon maaf dan ampunan dari Guru Bakar lalu pergi meninggalkan kebun tersebut. Sejak abad ke-13 Masehi mulai proses pengislaman di Batavia.